Sahabat Indonesia, pemenang bukanlah dia yang terhebat. Tetapi dalam pertandingan iman, seorang pemenang adalah dia yang paling dapat bertahan dengan imannya di dalam hidup ini. Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silahkan like and share. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kehidupan seakan meletakkan kita dalam sebuah arena, lalu kita diwajibkan untuk bertanding di dalamnya. Dalam pertandingan iman, bukanlah kecepatan yang dipertandingkan, tetapi endurance, daya tahan. Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kalau kita lihat pasal sebelumnya, pasal yang ke-11, dituliskan nama-nama seperti Habil, Henok, Noh, Abraham, Sarah, Ishak, Yakub, Musa, dan juga Hagar, yang karena perjalanan hidupnya mereka kemudian disebut sebagai pahlawan iman. Bukan karena mereka hebat, bukan juga tentunya karena mereka sempurna. Rahab misalnya, dia adalah seorang pelacur, tetapi dalam perjalanan hidupnya ia mengakhirinya dengan iman. Lalu Tuhan tidak hanya menghadiahinya surga, namanya juga tercantum dalam daftar silsilah nenek moyang Yesus Kristus dalam Matius pasalnya yang pertama. Sungguh indah bukan? Tidak masalah dari posisi seperti apa kita memulainya, tetapi kita harus mengakhirinya dengan tetap memelihara iman. Dalam pertandingan iman, kita tidak bertanding dengan sesama kita, tetapi kita bertanding dengan setiap masalah, ujian, kesulitan, ataupun juga cobaan. Dan iman harus tetap ada sampai akhir hayat hidup kita. Untuk memenangkan pertandingan iman itulah, Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua memberikan kepada kita 3 nasihat. Yang pertama, kemampuan untuk menyemangati diri. Kita harus memiliki kemampuan untuk memotivasi diri. Dalam ayat yang pertama bagian A dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sahabat Indonesia, ketahuilah, walau kita bukan selebritis, tetapi kita punya banyak orang yang sedang menyaksikan hidup kita. Dalam hidup ini ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah lovers. Yang kedua adalah haters, dan yang ketiga adalah cuekers. Kalau cuekers, dia tidak urusan dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Yang dia peduli adalah hidupnya sendiri. Bahkan cuekers sejati, dia cuek dengan dirinya sendiri. Tetapi lovers, dia akan melihatmu, dia akan menyemangatimu, dia akan mendoakanmu, dan dia berharap kabar baik darimu. Tetapi itu sangat jauh berbeda dengan haters. Haters lebih bersemangat melihat kehidupanmu. Dia jauh lebih kepo daripada lovers. Tetapi yang ia ingin kepo darimu adalah bukan kabar baikmu. Ia menginginkan kegagalan-kegagalanmu. Ia menginginkan susah payahnya hidupmu. Ia ingin melihatmu menderita. Karena setidaknya itu akan sedikit menghibur hatinya. Sebab ia tidak ingin sendirian merasakan itu semua. Apapun motif mereka, engkau harus bisa menjadikan itu sebagai penyemangat perjuanganmu. Kepada orang-orang yang menyayangimu, jadikan doa dan harapan baik mereka sebagai kekuatan dan penyemangat perjuanganmu. Tetapi kepada para hatersmu, engkau tidak harus membuktikan bahwa engkau benar. Teruslah fokus berjuang, karena perjuanganmu akan membuktikan bahwa mereka telah salah menilaimu. Jangan blokir kontak mereka. Jangan putus pertemanan media sosial dengan mereka. Sebab sesungguhnya engkau masih tetap membutuhkan mereka. Suksesmu jauh akan menjadi terasa lebih indah saat itu menjadi tontonan dan perbincangan mereka. Dalam hidup ini, disikapi orang seperti apapun juga, itu bukan alasan bagimu untuk engkau tidak bersemangat. Engkau harus dapat menjadikan itu sebagai semangat perjuanganmu.
Yang kedua, yang harus engkau miliki adalah kemampuan untuk bertanding tanpa beban. Ingat, pertandingan iman tidaklah singkat. Itu adalah pertandingan terpanjang karena sepanjang hayat. Ayat yang pertama bagian B dari surat Ibrani pasal yang ke-12 berkata, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sahabat Indonesia, pertandingan iman tidaklah mudah, kadang berat, kadang juga terasa melelahkan. Maka nasihat bijaknya adalah jangan tambahi beratnya perjuangan dengan beban yang sebenarnya dapat engkau lepaskan. Langkahmu dalam hidup ini haruslah dapat engkau buat ringan. Karena suksesmu juga tergantung dari kemampuan fokusmu dengan apa yang sedang engkau perjuangkan. Jangan simpan semua kecewa, jangan genggam semua dendam. Buanglah amarah dan juga kepahitan. Karena itu hanya menjadi beban dan itu juga hanya menjadi sebuah rintangan. Ikhlasi saja semua kegagalan, maafkan saja semua kesalahan. Pertandinganmu jauhlah lebih penting bagimu karena itu akan menentukan masa depanmu. Orang yang dendam itu seperti minum racun maut, tetapi anehnya orang lainlah yang ia harapkan celaka dari racun maut yang ia minum sendiri. Bersantailah sejenak ketika orang membicarakan masa lalumu. Biarkan saja mereka tertipu sebab bukankah engkau tidak hidup lagi di masa itu? Dosa juga harus ditinggalkan karena dosa akan membuatmu tidak pernah sampai ke tujuan. Karena itu dalam hidup ini berupayalah terus melakukan perbaikan. Seorang pemenang adalah dia yang dapat dengan bijak menyingkirkan semua beban dan tidak lagi melakukan dosa. Karena itu akan membuat langkahnya menjadi ringan. Yang terakhir adalah nasihat untuk terus memandang kepada Tuhan. Ayat 2 dari surat Ibrani pasal 12 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jangan pedulikan semua orang yang berkata negatif tentangmu. Jangan pedulikan semua orang yang hanya tahu tentang kekurangan-kekuranganmu. Jangan pedulikan semua orang yang tidak pernah menginginkan melihatmu maju. Jangan habiskan waktu dan energimu dengan orang yang dalam hidup ini hanya memberimu beban berat kehidupan. Bagaimanapun juga, engkau memerlukan seseorang yang terus-menerus menyemangatimu. Bagaimanapun juga engkau membutuhkan pribadi yang memiliki hasrat untuk melihatmu maju. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sahabat Indonesia, dalam hidup ini, engkau harus terus-menerus memandang kepada Yesus. Ia tidak akan pernah mempercakapkan kekuranganmu, dia juga tidak akan pernah bergosip tentang kelemahan-kelemahanmu. Tetapi sebaliknya, ia akan terus menyemangatimu. Ia akan terus mendorongmu dan dia akan terus berkata, mari nak, ayo terus maju. Dan ketika engkau jatuh, ia tidak akan mengejekmu. Ia akan berkata, ayo nak, bangun lagi. Jangan menyerah, aku akan selalu ada untukmu. Pemenang bukan dia yang paling hebat dalam hidup ini, tetapi adalah dia yang paling dapat bertahan dengan imannya dalam kehidupan ini. Gagal tidak masalah. Engkau bisa bangun lagi, engkau masih bisa bangkit lagi. Yang penting dalam hidup ini adalah memiliki kemampuan untuk memotivasi diri, bertanding tanpa beban. Pandanglah Tuhan, padanya engkau akan mendapatkan seluruh dukungan dan seluruh kasih sayang. Dari Kota Hujan Bogor, sahabatmu ini mendoakan kemenanganmu. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa
bagi Tuhan